Shalom semuanya, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memasuki hari Sabtu setelah kita beraktivitas dan mungkin relaksasi dengan keluarga, dengan teman-teman, dan juga mungkin melakukan banyak kegiatan dan aktivitas. Kita sekarang kembali siap untuk tidur dan beristirahat. Dan tidak ada salahnya saya menemani kembali dengan renungan malam setiap hari untuk memberkati dan mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan yang selalu menuntun hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara menyukai dan mencintai firman Tuhan, saudara ada dalam kategori orang yang berbahagia. Tentunya kebahagiaan ini berbeda dengan dunia yang tawarkan atau dunia berikan. Baik, hari ini dalam renungan malam kita akan belajar dari satu ayat yang sudah sangat terkenal. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa menghafal ayat ini yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya, saudara, ini adalah salah satu pasal di dalam perjanjian baru yang sangat terkenal sekali, yang menggambarkan Yesus sebagai figur gembala yang baik. Kalau kita memperhatikan perkataan Yesus yang mengatakan akulah pintu, ini adalah salah satu pernyataan the great I am, Tuhan Yesus, di mana ia mengatakan banyak hal. Salah satunya misalnya akulah terang, akulah kebangkitan dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur dan sebagainya. Salah satunya yang ketiga, Yesus mengatakan akulah pintu. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kalau kita membaca pasal 10 ini, dalam ayat 1 sampai 5 Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala, di mana sebagai gembala ia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan semua domba-dombanya mengenal suaranya. Lalu masuk ke dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 sebelumnya Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Ayat yang 7 mengatakan maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seberapa baik pun kita di hadapan manusia, kita ini hanya domba di hadapan Tuhan. Dan domba memerlukan pimpinan dan tuntunan seorang gembala yang baik. Kalau kita mau menjadi domba-domba yang taat, kita harus menjadi domba-domba yang mengikuti apa yang gembala perintahkan. Nah, Yesus sebagai pintu itu sangat berbeda sekali dengan gembala pada umumnya. Pada saat budaya waktu ayat ini ditulis di daerah Timur Tengah sana, seorang gembala itu biasanya tidur di dekat pintu untuk menjaga kawanan domba. Tapi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan dialah pintu itu sendiri yang merupakan jalan masuk kepada kandang, sehingga dari kandang itu nanti gembala akan membawa kepada air yang tenang dan rumput yang hijau, sehingga domba-domba memperoleh makanan. Tentunya Yesus sebagai pintu, sang pintu itu sendiri menunjukkan dia jalan keselamatan kepada Bapa. Dan ini connect dengan ayat yang pernah kita baca minggu lalu, bahwa ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Lalu ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, inilah Tuhan Yesus yang menjadi sang pintu keselamatan bagi kita. Kalau kita tidak langsung meninggal setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita masih hidup beberapa puluh tahun lagi. Ia adalah gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita hidup di dunia ini. Saya sebagai hamba Tuhan, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak pernah Dia meninggalkan saya sedetik pun. Dan sampai hari ini saya adalah saksi hidup bagaimana Tuhan memelihara saya. Dan saya percaya
Bapak Ibu Saudara semua juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus yang adalah gembala yang baik. Dia adalah sumber pintu yang menjadi sumber kehidupan kekal itu sendiri. Sehingga hidup yang kita miliki bukan hanya sekedar hidup yang sama seperti dunia ini, tapi hidup yang berkualitas, bukan hanya dari segi materi, tapi kualitas secara rohani. Kita bisa menikmati hidup itu sendiri. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak mudah stres, depresi, putus asa, tetapi akan terus maju di dalam Tuhan karena dia sadar Tuhan yang dia sembah, juru selamat yang dia sembah adalah gembala dan sang pintu itu sendiri. Bersyukurlah kalau saudara sudah memasuki keselamatan melalui pintu yang Tuhan Yesus sediakan di dalam hal ini. Dan biar kita bagikan kabar baik ini kepada orang lain. Kiranya renungan ini memberkati kita. Kalau saudara diberkati, saya mohon saudara bisa memforward renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Komen, like video GB Immanuel, sehingga berita ini bisa makin banyak disebarkan melalui YouTube ini, dan nama Tuhan tentunya dimuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita boleh bernaung, beristirahat di bawah naungan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya damai, sejahtera, kasih, dan kemurahan Kristus memerintah hati kita, sehingga kita bisa beristirahat hari ini, dan besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, siap untuk beribadah dan memuji Tuhan di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.